Bila kau semakin kau lubang luka kau. Saksikan saya di Bincang Buku Festival Literasi Banjarbaru tahun 2021. Ali Samsudin Arsi. Salam literasi. Ikuti dan saksikan disiarkan melalui kanal YouTube Diskominfo Banjarbaru, Bincang Buku, dan Roadshow Penulis 19 hingga 25 Oktober 2021. Festival Literasi Banjarbaru 2021 hasil kerja bareng Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru, Humas Protokol Kota Banjarbaru, dan Dinas Kominfo Banjarbaru. Halo sahabat literasi, aku Ega. Kali ini aku berada di Kindai Seni Kreatif yang berlokasi di Jalan Golf, Gang Kurihing, Banjarbaru. Kira-kira aku mau ngapain? Aku mau ketemu siapa di sini? Penasaran ya? Yuk kita langsung ketemu sama orangnya. Kucing sedang tidur di lantai bersama kucing lainnya. Kucing sedang tidur bersama kucing lainnya. 1, 2, 3 menyimak. Menyimak, berbicara, membaca, menulis. Sekali lagi 1, 2, 3. Menyimak, berbicara, membaca, menulis. Yang keras 1, 2, 3. Menyimak, berbicara, membaca, menulis. Yang panjang cepat. Menyimak 1, 2, 3. Menyimak, Berbicara. berbicara, Membaca. membaca. Menulis. Assalamualaikum. Lagi. Pak. Waduh, asik bener sih, ngapain nih? Wah. Halo Dede. Ganggu nggak nih Pak? Enggak. Jadi membaca mereka dengan bergerak. Oh Jadi gitu. sambil membaca sambil bergerak akan sampai. Wah. Selamat sore Pak Asa. Sore. Ya, Aduh, oke. maaf nih ganggu waktunya. Oh, Tadi enggak lah. lihat di dalam anak-anak rame betul. Nah itu ngapain Pak? Latihan penerapan metode tulisan berpindah tangan. Oh, Menulis. oke. Intinya menulis. Menulis. Tulisannya berpindah. Oh iya, nanti saya tanya sama anak-anak. Oh, boleh. Sering itu latihan kayak gitu Pak? Ya, sering. Jadi apa sih tujuan Pak bikin kegiatan kayak gitu buat anak-anak? Apa ya? Ini kan membuka ruang untuk mereka, dan ini kan ruang-ruang ekspresi. Kemudian membiasakan mereka menulis untuk mengembangkan juga kecepatan berpikir, menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Jadi semacam itu. Tapi ya intinya dia menulis. Jadi menulis cerpen, puisi, ya kan, atau kalimat-kalimat tertentu secara pendek dan bergantian. Kindai Seni Kreatif ini sudah berdiri sejak kapan sih Pak? Berdiri sejak 2016. Berdiri lengkap itu di Agustus. Di Agustus 2016. Udah 5 tahun ini. Oh udah 5 tahun kan udah lewat ya ini tadi ya. Oktober. Baru aja ulang tahun Kindai Wah. Seni Kreatif. Nah tujuan Bapak Asa ini bikin Kindai Seni Kreatif ini apa sih Pak? Memaksimalkan. Jadi intinya memaksimalkan ekspresi berkesenian dengan tujuan-tujuan keindahan, terutama menulis dan mengembangkan, termasuk juga untuk membuka ruang-ruang dialog dalam sastra. Jadi penciptaan karya, termasuk juga mengajak sekolah, terutama yang dekat ya, SMP 11. Itu siswanya sering saya ajak ke sini. Waktu belum pandemi. Siapa sih Pak yang ada di Kindai Seni Kreatif ini? Pak Asa sendiri atau ada yang lain? Oh iya. Awalnya saya mengajak 2 kelompok, dua komunitas. Yang pertama itu dari Stay Darussalam itu Arumi. Oh Jadi ya. ada beberapa orang Arumi, lalu ada lagi yang dari LPN Sukma. Nah, di samping saya nih
ada buku-buku nih Pak. Betul. Buku apa nih Pak sebenarnya? Ini semua terbitan yang diusahakan oleh Kindai, tapi ada juga yang secara pribadi. Tapi ada lagi buku-buku lain, ya. Ada di sini misalnya yang di belakang ya. Nah ini sama-sama dengan teman-teman lain antologi bersama. Tapi Kindai yang mengupayakan. Gabin Barandam itu judulnya isinya tentang kuliner. Ada lagi, ini corona mengepung, listrik melambung. Ini saat-saat corona itu kita lagi puncak-puncaknya, tiba-tiba tarikan listrik itu tiba-tiba melambung. Nah ini untuk alam, hutan hujan tropis, protes alam meratus. Ini meratus, kerusakan alam sangat parah, maka kita tergerak untuk melakukan itu, dan ini perjuangan. Dan ini lagi, nah ini unik, ini karya pribadi dari teman kita yang bernama Cahyo, itu ada di Tanah Bumbu. Lalu kita upayakan untuk mengumpulkan karyanya dan kita sepakat kita biayai. Jadi Kindai yang membiayai. Ada lagi yang lain seperti karya Karim. Karya Karim itu judulnya Hyang Batala itu. Kemudian ada Sarip, kaum perenang, dan itu Kindai membiayai. Persoalan dari mana itu mungkin nanti kita cari sama-sama sumber dananya. Nah ini yang kemarin juga Stadium Tanah Ibu juga pernah kemarin dibicarakan. Ini khusus untuk menyambut perpindahan ibu kota RI ke Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jadi puisi ini sangat dekat dengan simbol-simbol Lembu Suwana dan Samarinda, ya. Oke, ini. Nah, ini yang terbaru musikalisasi Guma Masa, dan kita sangat ekstrim dalam bentuk format ini. Ini sangat ekstrim. Jadi Berapa lembar? lembarnya begini. Berapa halaman ini Pak? Oke, dan ini ada lagi masih ya. Ini musikalisasi Guma Masa. Jadi bentuk-bentuk gumam yang saya transformasikan ke puisi. Jadi ini ada, dan ini juga tiga lembar ya. Nah ini. Jadi nanti Hati-hati. ini masih untung belum ekstrim, ini nggak apa-apa. Aman. Ini belum ekstrim. Oke. Bahkan kalau perlu kalimat-kalimat atau susunan formatnya ini bolak-balik dan segala macam. Jadi orang baca bisa begini-begini nih. Ya. Bebas Pak ya. Yang penting saya senang dengan proses berkesenian, terutama bersastra, apalagi berpuisi, dan tidak jauh lepas dari apa yang saya lakukan, yaitu bergumam. Saya melihat Kindai tetap bermanfaat, ya, bermanfaat bagi orang yang memang menyukai dunia seperti itu. Dan kita tahu sastra itu tidak lepas dari ujung-ujungnya itu adalah pencerahan batin. Saya jalani dunia tulis menulis ini sejak 1982, dan Gumam itu 87 sudah hadir. Harapan Pak Asa untuk kedepannya gimana untuk Kindai Seni Kreatif? Oh ya, Kindai saya berharap untuk tetap ada dan bisa dipertahankan dengan caranya. Dan di Banjarbaru saya berharap ada lagi kantong-kantong lain. Ya. Jadi tidak hanya Kindai, siapa tahu ada tempat-tempat lain termasuk Minggu Raya, dia bisa berproses, atau ada di tempat lain juga dengan komunitas-komunitas yang bisa dibangun. Karena apa? Sinergi antara kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas itu akan mengasah daya kreativitas masing-masing, dan puncak-puncaknya kita keluar tetap atas nama Banjarbaru lah. Betul. Kalau mau lebih atau Kalsel. Iya. Ya, Kalsel. Seperti yang kita ingat, untuk ke depan Aruh Sastra itu skup sekalsel, dan Banjarbaru punya agenda-agenda tersendiri seperti yang sudah kita lakukan. Tadarus saya kira perlu dicanangkan lagi, dan itu bisa diformat lagi. Nah, kalaupun tidak, mungkin bentuknya apa? Oke, kita bicara, dan kita mengundang untuk sama-sama berbicara. Mudah-mudahan tidak kurang dialog, karena di Banjarbaru ini lengkap sebenarnya. Ada kritikus, ada pegiat, ada organisernya, ada pelakunya, tukang kritik itu juga tajam-tajam di sini. Penulisnya juga sangat intens, mengirim karya ke luar-luar dan ikut di beberapa buku. Kemudian tinggal kita bagaimana menjaga sinergi antar
kelompok, antar komunitas, dan perpus terutama bisa menjadi menjadi tonggak penyebaran tentang mencerdaskan. Selain sastra pencerahan batin, sastra juga mencerdaskan. Nah, itu harapan dari Pak Asa untuk bukan hanya Kindai Seni Kreatif, tapi untuk Kota Banjarbaru, bahkan Kalimantan Selatan secara besar gitu. Nah, kalau gitu terima kasih Pak Asa sudah meluangkan waktunya. Siap. Nanti kapan-kapan saya akan kembali lagi Kindai Seni Kreatif. Ajak lagi lebih banyak ya. Oke, nanti teman-teman akan harus berkunjung ke Kindai Seni Kreatif. Oh ya teman-teman, kegiatan ini masih dalam rangkaian acara Festival Literasi Banjarbaru tahun 2021. Sampai jumpa lagi. Salam literasi. Sukseskan Festival Literasi Kota Banjarbaru tahun 2021. Salam literasi. Ulun Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dari Kota Banjarbaru mengucapkan sukses untuk terselenggaranya Festival Literasi Banjarbaru 2021 dan selamat pada para pemenang. Salam literasi.